Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 SD. Kali ini kita akan kembali belajar pelajaran yang ketiga yang bertemakan meyakini Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi. Dalam submateri Allah Maha Pemberi. Tetapi terlebih dahulu mari kita berdoa semoga kita diberi tambahan ilmu yang manfaat dan dijadikan anak yang soleh. Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, hari ini kalian akan belajar tentang Allah Maha Pemberi. Sebagai tujuan pembelajaran, kalian diharapkan mampu meyakini Allah Maha Pemberi dan sekaligus tahu contoh dari bagaimana cara meyakini Allah Maha Pemberi tersebut. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pemberi dalam Asmaul Husna, yakni dengan nama Al-Wahhab. Al-Wahhab, bacanya Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Jadi bukan karena makhluknya, tetapi tergantung Allah menghendaki makhluk yang mana yang diberi karunia. Maka ada yang diberi karunia berupa ilmu, ada yang diberi karunia berupa kesehatan, ada juga yang diberikan karunia berupa harta, keistimewaan dan lain sebagainya. Dan itu Allah yang Maha Memberi. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa pamrih atau tanpa mengharap imbalan, karena Allah sudah Maha Kaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Jadi ketika kita berdoa lalu kita dikabulkan doa kita bukan karena permintaan kita, tetapi karena memang Allah menghendaki untuk memberi kita. Adapun doa kita adalah dinilai ibadah padanya, dan Allah tidak merasa bosan untuk memberi. Beda dengan makhluk, kalau memberi suka dihitung dan suka bosan. Kalau Allah tidak pernah bosan untuk memberikan kepada makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun makhluk berada, baik di daratan, di lautan, bahkan semut kecil pun di dalam lubang yang gelap pun Allah beri. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberi dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluk. Jadi ketika kita menerima pemberian apapun dari Allah, pasti maksud dan tujuan Allah itu adalah memberikan terbaik. Hanya saja kita kadang tidak mau bersyukur, tidak mau mencari apa yang Allah berikan ini sebagai tujuan Allah memberikan kepada kita, sehingga kita sering menggunakan tidak sesuai dengan tujuan Allah. Itulah yang disebut orang zalim, orang yang menggunakan nikmat Allah tidak pada tujuan yang diberikan. Seperti kita diberikan mata, tujuannya adalah untuk melihat, membaca hal-hal yang positif, untuk belajar, tetapi sering kita gunakan untuk maksiat. Nah, anak-anak, bukti atau cara kita meyakini pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha Pemberi, ini yang sebagai tujuan pembelajaran kita. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah suka memberikan sesuatu kepada orang lain, baik sesuatu itu berupa benda yang bermanfaat tentunya,
sesuatu itu berupa ilmu atau tenaga. Suatu misal kalian sedang belajar atau sedang bermain, tiba-tiba ada orang bertanya, "Pak, rumahnya Pak RT mana? Dek, rumahnya Pak RT mana?" Kalian mau memberikan petunjuk rumah Pak RT atau mungkin bahkan mengantarkan, itu sama dengan memberi. Nah, memberi apa ini? Memberi petunjuk untuk orang lain itu yang sedang membutuhkan. Kemudian cara yang kedua adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas, tidak ada niat untuk diberi balasan, tidak ada niat untuk dipuji dan lain sebagainya. Yang ketiga, memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Ini berarti sudah mengamalkan, membuktikan pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Jadi kalau kita memberi masih diminta ataupun diberinya tidak ikhlas ataupun disuruh orang lain, itu berarti belum membuktikan pengakuan bahwasanya Allah Maha. Kemudian berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Jadi memberi itu bukan apa yang tidak kita punya. Nah, kalau kita tidak punya, memberi apa? Atau justru akan menggunakan barangnya orang lain, nanti malah tambah dosa. Maka berikan sesuatu yang kita mampu dan kita. Baik, sekian dan semoga materi kali ini bermanfaat dan selamat belajar serta latihan yang ada di link latihan silahkan diisi. Terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.